Asyati, mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo angkatan 2018. Baik, terima kasih. Hari ini saya akan membahas satu jurnal dengan judul Kualitas Mikrobiologi dan Pengendalian Sanitasi Makanan Enteral di Rumah Sakit Undata, Palu, Sulawesi Tengah. Jadi, jurnal ini ditulis oleh 4 orang, 3 orang diantaranya berasal dari Poltekkes Kemenkes Palu dan 1 dari Balai POM di Palu. Dari judul dapat kita ketahui bahwa jurnal ini membahas tentang uji kualitas pada makanan enteral. Jadi apa itu makanan enteral? Jadi makanan enteral adalah nutrisi yang diberikan kepada pasien yang tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisinya. Diberikannya itu melalui rute oral. Jadi formula nutrisi itu diberikan melalui tube ke dalam lambung atau gastric tube atau nasogastric tube atau langsung ke jejunum. Diberikannya bisa secara manual ataupun dengan bantuan pompa. Jadi makanan enteral ini mempunyai keunggulan lebih ekonomis, mudah dalam pembuatannya, serta mudah dicerna karena tinggi energi. Namun, ada hal yang harus diperhatikan, yaitu dalam proses pembuatan makanan enteral. Jadi penjamah ini harus memperhatikan faktor higienitas dari penyiapan sampai penyajian sesuai standar baku. Jadi Rumah Sakit Undata telah membuat makanan enteral sendiri, meskipun sampai sekarang belum ada temuan atau laporan tentang kontaminasi atau infeksi akibat produk makanan enteral. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk menilai kualitas mikrobiologi makanan enteral Rumah Sakit Undata Palu dan model pengendalian sanitasinya. Selanjutnya itu bahan dan metode. Jadi penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Undata Universitas Tadulako Palu pada tanggal 4 Juli sampai 31 Oktober 2017. Jadi sampel yang diambil itu sebanyak 2 pack makanan enteral dengan teknik konsekutif sampling. Kemudian fokus metode observasinya itu terletak pada air dan makanan enteral serta perilaku penjamah makanan enteral. Kemudian proses penelitiannya. Yang pertama itu sampel air yang digunakan ditempatkan dalam wadah plastik yang sebelumnya telah disterilisasi. Kemudian sampel makanan enteral itu dikumpulkan langsung dari wadah tempat makanan enteral yang diberikan kepada pasien yang tidak lebih dari 4 jam. Kedua, sampel dikirim ke Balai POM di Palu dalam wadah dan dianalisis tidak lebih dari 2 jam setelah dikumpulkan. Kemudian yang ketiga itu dilakukan uji mikrobiologi terhadap sampel ini yang dilakukan di Balai POM dengan uji terhadap mikrobiologi patogen seperti Enterobacteriaceae, Salmonella, dan Staphylococcus aureus. Kemudian hasil. Jadi hasilnya ini ada dalam bentuk 3 tabel. Jadi tabel yang pertama itu tabel mengenai karakteristik sampel penjamah, mulai dari umur, pendidikan, jenis kelamin, serta lama bekerja. Kemudian tabel kedua itu merupakan hasil uji mikrobiologi makanan enteral di Rumah Sakit Undata. Yang tabel ketiga merupakan hasil uji mikrobiologi air yang digunakan pada makanan enteral di Rumah Sakit Undata Palu. Dari 2 tabel tersebut disimpulkan bahwa hasilnya menunjukkan bahwa tidak terdapat mikrobiologi patogen dalam sampel air maupun sampel makanan enteral, dengan ditunjukkan jumlah mikroba patogen kurang dari 10 atau negatif. Selanjutnya adalah pembahasan. Jadi ada 2 fokus pembahasan dalam jurnal ini. Yang pertama itu pembahasan tentang uji mikrobiologi dari makanan enteral dan pembahasan tentang penjamah makanan enteral. Pertama itu hasil dari uji mikrobiologi. Hasil dari uji mikrobiologi ditemukan bahwa tidak terdapat mikroba patogen yang ditunjukkan dengan hasil mikroba patogen kurang dari 10 atau negatif. Menurut Osimani, bahwa fluktuasi beban mikroba aerob dapat meningkat apabila penanganan atau pengolahan makanan enteral itu tidak sesuai prosedur atau tidak memadai. Selanjutnya itu penjamah. Jadi pada umumnya penjamah makanan berjenis kelamin perempuan berumur 30-49 tahun, berpendidikan terakhir SMU, telah bekerja lebih dari 6 tahun, dan telah mendapatkan pelatihan sanitasi. Sebagian besar penjamah sudah mengetahui akan pentingnya hygiene sanitasi makanan dan tentang kebersihan dalam mengolah makanan enteral. Walaupun begitu, masih ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penelitian ini, yaitu mengenai penggunaan APD saat bekerja. Jadi masih ada beberapa penjamah yang tidak menggunakan APD saat bekerja, misalnya tidak menggunakan masker dan tidak menggunakan sarung tangan.
Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah ada dua. Yang pertama itu hasil uji mikrobiologi terhadap makanan enteral dan terhadap air yang digunakan untuk makanan enteral itu tidak ditemukan adanya mikroba patogen. Yang kedua, secara umum atau secara keseluruhan, upaya hygiene sanitasi di pengolahan makanan enteral rumah sakit di Sulawesi Tengah itu sudah baik berdasarkan Permenkes nomor 1096/per/6/2011 tentang persyaratan hygiene sanitasi jasa boga golongan B atau pelayanan kesehatan. Adapun bahaya yang harus dikendalikan adalah kontaminasi fisik, kontaminasi biologi, dan kontaminasi silang atau alat dan penjamah. Sekian penjelasan saya mengenai jurnal tentang uji kualitas mikrobiologi makanan enteral di Rumah Sakit Undata Palu, Sulawesi Tengah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.